Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fika Indarwati, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, dengan nomor NPM 2019-1339. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah hingga ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Perkenankan saya untuk mereview materi tentang kepemimpinan politik dalam Islam. Kata pemimpin dan kepemimpinan adalah dua hal yang berbeda. Yang satu adalah kata benda dan yang lain adalah kata abstrak. Namun, keduanya tidak dapat dipisahkan dalam konsep yang normal. Pemimpin adalah sosok yang berwatak dan berkarakter kepemimpinan, bahkan mampu melaksanakan tugas kepemimpinan. Meskipun demikian, tidak mustahil banyak terjadi penyimpangan dengan diangkatnya seorang pemimpin formal maupun non-formal yang tidak bisa menampilkan sikap dan perilaku kepemimpinan. Bila politik dipahami sebagai kekuasaan formal, maka kepemimpinan politik merupakan kekuatan formal untuk menjalankan kekuasaan atas anggota kelompok kecil maupun besar untuk mencapai tujuan tertentu. Kekuatan itu biasanya didukung oleh mekanisme yang mapan dalam sistem kekuasaan yang dihimpun dari berbagai komponen. Ajaran Islam mengenal istilah siyasah syar'iyah dan kepemimpinan formal disebut khilafah, imaratul mukminin, dan imamah kubro. Kalangan Syafi'iyah mengatakan politik harus sesuai dengan tujuan umum syariah Islamiyah, yaitu memelihara agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan. Kalangan Hanafiyah mengatakan siyasah adalah suatu upaya memaslahatkan makhluk dengan memberi petunjuk mereka ke jalan yang menyelamatkan di dunia dan akhirat. Sementara itu, Imam Abil Wafa Ibnu Aqil mengatakan siyasah merupakan perbuatan sikap dan perilaku yang melibatkan masyarakat, yang lebih mendekatkan mereka kepada kemaslahatan sekaligus menjauhkan dari mafsadah. Meskipun hal itu belum pernah dilakukan oleh seorang rasul maupun belum pernah diwahyukan, sedangkan Yusuf Al-Qaradawi
menegaskan siasah ialah suatu tindakan penguasa mengenai maslahah yang dipertimbangkan olehnya. Ungkapan-ungkapan tersebut dapat dipahami bahwa apapun pengertian tentang siasah, ia adalah suatu paradigma yang intinya bertujuan mencapai maslahah di dunia dan di akhirat bagi masyarakat. Kemaslahatan mana mesti diarahkan pada pencapaian tujuan umum syariah dengan pengertiannya yang luas dan dinamis, sehingga mampu mengakomodasikan segala bentuk transformasi sosial yang terjadi. Siasah dengan demikian tidaklah hanya sebatas pada politik yang bersifat struktural dan formal, tetapi lebih dari itu. Ia mempunyai kekuatan dan kemampuan mendinamisir warga masyarakat untuk bersikap dan berperilaku politis dengan pertimbangan maslahah yang luas. Siasah demikian akan mampu membentuk infrastruktur yang kuat sekaligus memperkuat suprastruktur yang seimbang dengan kaidah fikih bahwa kebijakan imam atas rakyatnya harus bergantung pada pertimbangan maslahah. Yusuf Al-Qardawi menegaskan politik yang adil bukan harus sesuai dengan syariat, tetapi harus tidak bertentangan dengan syariat. Seperti telah disebutkan, kepemimpinan formal ada yang disebut khilafah, imaratul mukminin, dan imamah kubro. Lalu ada pemimpin yang disebut khilafah, Amirul Mukminin, dan Al-Imam Al-Akbar. Orang pertama yang disebut khalifah adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq, karena beliau menggantikan Rasulullah dan memimpin agama dan politik duniawi. Atas dasar itu, beliau tidak rela disebut khalifah Allah. Kemudian, sebagian ulama dan ahli fikih berpendapat tidak boleh meletakkan sebutan khalifah Allah kepada penguasa atau siapapun. Namun, ada sebagian ulama yang memperbolehkan atas dasar ayat Al-Quran sebagaimana tersebut dalam kitab Hinayat Al-Muhtaj. Pada periode Khalifah Umar bin Khattab, meskipun fungsi khalifah tidak berubah, namun beliau populer disebut Amirul Mukminin. Sedangkan sebutan imam menurut Ibnu Khaldun adalah karena menyerupai imam sholat dalam hal diikuti oleh makmumnya. Apapun sebutan yang diberikan kepada pemimpin, pada umumnya ia dimaknai sebagai pemimpin tertinggi bagi suatu daulah. Para ulama dalam hal ini mensyaratkan beberapa hal, antara lain adalah ia harus adil untuk dirinya sendiri, dalam artian tidak menjalankan kefasikan, serta adil untuk yang dipimpin, dalam arti tidak zalim. Yang pertama, sebagaimana telah dirinci oleh para ahli fikih dengan berbagai pandangan, bila ia membuat kefasikan bukan berarti ia harus bersih sama sekali dari perbuatan dosa. Tidak ada manusia yang maksud kecuali Nabi. Ini berbeda dengan pendapat kaum Syiah Imamiyah Al-Jafariyah yang berpendapat imam adalah masum, lahir maupun batinnya sejak kecil sampai nanti.
seperti nabi. Pengertian adil dari sini adalah bila ia menjalankan kewajiban-kewajiban dirinya sendiri secara benar sekaligus tidak melakukan dosa besar serta tidak terus-menerus menjalankan dosa kecil. Untuk yang dipimpin atau untuk orang lain secara esensial tidaklah dipertentangkan oleh para ulama. Semuanya sepakat bahwa imam mutlak harus mempunyai watak, sikap, perilaku, dan kebijakan yang berkeadilan terhadap rakyatnya. Mereka tidak saja menggunakan dalil-dalil nakli maupun akli, tetapi juga menggunakan dalil-dalil adiyah dan tobi'iyah. Keadilan seperti itu oleh bangsa manapun merupakan norma sosial yang mutlak dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, apalagi bagi seorang imam. Ketidakadilan seorang imam akan berdampak negatif secara lebih luas daripada dilakukan oleh seseorang yang tidak mempunyai jabatan imamah. Di dunia ini tidak ada yang menyukai kezaliman, menerima ketidakadilan dan menyetujui kewenangan, kecuali bagi mereka yang tidak normal akal pikirannya. Meskipun mereka tak suka dituduh sebagai orang lalim, tidak adil dan sewenang-wenang, ini berarti bahwa ketika seseorang menerima jabatan kepemimpinan, pada dasarnya telah menyadari adanya tuntutan adalah yang tidak dapat ditawar-tawar. Hanya saja sering terjadi manusia tidak menyadari kelemahan, kekurangan dan cacat dirinya sendiri yang dapat mempengaruhi tumbuhnya ketidakadilan. Berbeda dengan Abu Bakar Asy-Syiddiq ketika ditetapkan sebagai khalifah, pertama ia mengakui kekurangannya secara jujur tanpa mempertimbangkan harga diri dan kewibawaannya. Hal ini dapat dipahami dari pidato beliau ketika itu. Saya telah diberi kekuasaan atas kalian, kata Abu Bakar, padahal saya bukan yang terbaik di antara kalian. Apabila saya benar, dukunglah kepemimpinan saya, tapi bila saya salah atau menyimpang, luruskan saya. Taatilah sepanjang saya menaati Allah dalam memimpin kalian, tapi bila saya berbuat maksiat, maka kalian tidak wajib menaatinya. Bahkan kalian wajib tidak menaatinya. Sahabat Umar bin Khattab pernah mengatakan, siapa di antara kalian melihat adanya penyimpangan pada diri saya, hendaknya ia meluruskan. Salah seorang yang mendengar ucapan beliau langsung menanggapi seraya mengatakan, kalau saya melihat ada penyimpangan pada dirimu, maka saya akan meluruskannya dengan pedangku. Kontan mendengar tanggapan ini, Khalifah Umar berujar, alhamdulillah bila di antara umat Muhammad ada yang mau meluruskan penyimpangan Umar dengan pedangnya. Keadilan mempunyai abraksi yang luar biasa. Karenanya sering terjadi perbedaan ukuran antara pimpinan dan yang dipimpin. Pemimpin berpandangan bahwa kebijakannya sudah memenuhi kaidah keadilan, sementara yang dipimpin menganggap kebijakannya belum adil. Dalam hal ini, mekanisme musyawarah, dialog demokratis dan terbuka antara keduanya merupakan salah satu cara untuk mencari penyelesaian dan berpedoman pada standarisasi keadilan yang telah disepakati dan ditetapkan di undang-undang. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.